Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mbah Sasmita. Benarkah weton wage dan pahing dilarang menikah? Apakah ini hanya mitos orang tua zaman dulu? Atau memang ada rahasia spiritual yang jarang diungkap? Jika Anda atau pasangan Anda lahir di wage dan pahing, jangan buru-buru mengambil keputusan sebelum menyimak penjelasan ini sampai selesai. Karena malam ini, kita akan membongkar jawaban spiritual yang selama ini tersembunyi. Dalam tradisi Jawa kuno, weton bukan sekadar penanda hari kelahiran. Ia adalah perpaduan antara hari dalam kalender Masehi dan pasaran Jawa yang diyakini membawa getaran energi tertentu dalam kehidupan seseorang. Dari weton inilah leluhur membaca karakter, perjalanan rezeki, kecocokan jodoh, bahkan potensi cobaan hidup. Larangan menikah antara weton tertentu, termasuk wage dan pahing, bukanlah muncul tanpa sebab. Ia lahir dari perhitungan panjang yang disebut petung, sebuah metode hitungan neptu yang diwariskan turun-temurun. Para sesepuh zaman dahulu menggunakan petung sebagai alat untuk menjaga keseimbangan rumah tangga agar tidak mudah goyah oleh konflik, kesulitan ekonomi, atau perpecahan batin. Bagi masyarakat Jawa tradisional, pernikahan bukan hanya penyatuan dua insan, melainkan penyatuan dua garis energi keluarga. Jika hitungannya dianggap berat atau tidak selaras, maka dikhawatirkan rumah tangga akan dipenuhi ujian yang datang silih berganti. Inilah yang kemudian berkembang menjadi istilah larangan. Namun, perlu dipahami bahwa dalam filosofi Jawa, larangan seringkali bermakna peringatan, bukan pengharaman mutlak. Leluhur tidak bermaksud menakut-nakuti, melainkan memberi rambu-rambu agar manusia lebih berhati-hati dalam melangkah. Pertanyaannya sekarang, apakah larangan ini masih relevan di zaman modern? Ataukah ada makna spiritual yang lebih dalam yang belum banyak dipahami? Di bab berikutnya, kita akan membedah hitungan neptu wage dan pahing untuk menemukan jawabannya. Jika tadi kita memahami bahwa larangan itu berakar dari perhitungan petung, maka kini saatnya melihat bagaimana hitungan tersebut bekerja. Dalam primbon Jawa, setiap hari dan pasaran memiliki nilai angka yang disebut neptu. Angka inilah yang menjadi dasar perhitungan kecocokan jodoh. Wage memiliki nilai pasaran 4, sementara pahing memiliki nilai pasaran 9. Nilai ini kemudian dijumlahkan dengan nilai hari kelahirannya, seperti Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya. Dari total itulah dihitung dan dimasukkan ke dalam kategori tertentu, seperti pegat, ratu, jodoh, topo, tinari, padu, atau sujanan. Ketika kombinasi wage dan pahing dijumlahkan, dalam banyak kasus hasil akhirnya sering jatuh pada hitungan yang dianggap kurang harmonis. Misalnya masuk kategori padu, yang berarti rumah tangga rawan pertengkaran, atau pegat yang diartikan sebagai potensi perpisahan. Ada pula yang jatuh pada topo, yaitu kehidupan yang penuh ujian dan cobaan sebelum mencapai kebahagiaan. Inilah yang membuat sebagian orang tua zaman dahulu merasa khawatir jika anaknya yang lahir di wage berjodoh dengan pahing. Bukan karena tidak boleh mencintai, tetapi karena dianggap membutuhkan perjuangan lebih besar dibandingkan pasangan lain. Namun, perlu diingat, hitungan ini hanyalah gambaran energi dasar. Ia seperti membaca cuaca sebelum berlayar. Jika diprediksi akan ada badai, bukan berarti kapal tidak boleh berangkat. Artinya, sang nahkoda harus lebih siap,
lebih waspada, dan lebih kuat menghadapi gelombang. Disinilah letak kebijaksanaan leluhur, bukan melarang tanpa solusi, tetapi mengingatkan agar manusia memahami potensi tantangan sejak awal. Jika hitungan Neptu tadi memberi gambaran tentang potensi ujian, maka kini kita perlu memahami sumber energinya. Karena di balik angka-angka itu ada karakter dan getaran batin yang membentuk pribadi seseorang. Weton Wage dikenal memiliki energi yang halus namun dalam. Orang yang lahir di pasaran Wage seringkali tampak tenang di luar, tetapi menyimpan dunia batin yang sangat kaya di dalam dirinya. Ia tipe pemikir, penuh pertimbangan, dan jarang bertindak gegabah. Namun justru karena terlalu banyak menyimpan, ia kerap memendam perasaan yang tidak terucap. Secara spiritual, Wage sering dikaitkan dengan kekuatan intuisi. Banyak yang percaya bahwa mereka memiliki kepekaan lebih terhadap suasana, terhadap perubahan sikap orang lain, bahkan terhadap firasat-firasat yang sulit dijelaskan dengan logika. Inilah yang membuatnya terlihat bijak, namun juga mudah tersentuh. Dalam rumah tangga, karakter seperti ini bisa menjadi penyejuk. Ia sabar, setia, dan cenderung mengalah demi menjaga kedamaian. Tetapi jika terus-menerus menahan beban sendiri, luka kecil bisa berubah menjadi gunung yang diam-diam menyesakkan. Disinilah tantangannya. Energi Wage ibarat air yang tenang. Jika ditempatkan dalam wadah yang tepat, ia menenangkan dan menghidupi. Namun jika terus ditekan atau dipanaskan, ia bisa mendidih tanpa diduga. Memahami sifat dasar Wage menjadi kunci penting sebelum menilai kecocokannya dengan Pahing. Karena pertemuan dua weton sejatinya adalah pertemuan dua karakter, dua cara berpikir, dan dua cara menghadapi emosi. Dan di sanalah kisah berikutnya mulai menemukan titik terangnya. Jika Wage diibaratkan air yang tenang dan dalam, maka Pahing sering disimbolkan sebagai api yang menyala terang. Energinya kuat, tegas, dan penuh dorongan untuk bergerak maju. Orang yang lahir di Pahing biasanya memiliki aura kepemimpinan alami. Ia tidak suka terlalu lama berada dalam keraguan. Ketika sudah yakin, langkahnya mantap dan sulit digoyahkan. Secara karakter, Pahing dikenal berani, blak-blakan, dan kadang tanpa sadar terdengar keras. Namun di balik ketegasannya, ia memiliki semangat besar untuk melindungi dan bertanggung jawab. Ia tipe yang tidak ingin hidup biasa-biasa saja. Ada ambisi, ada keinginan untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi. Dalam rumah tangga, sifat ini bisa menjadi pondasi yang kokoh. Pahing mampu menjadi penggerak, pencari solusi, dan pengambil keputusan ketika situasi terasa buntu. Tetapi di sisi lain, jika emosinya tidak terkontrol, api semangat itu bisa berubah menjadi api amarah. Disinilah potensi benturan dengan Wage mulai terlihat. Ketika Pahing berbicara dengan nada tinggi karena ingin masalah cepat selesai, Wage bisa memilih diam dan menyimpan luka. Ketika Pahing ingin segala sesuatu dibicarakan secara langsung, Wage justru membutuhkan waktu untuk menenangkan hati. Namun bukan berarti pertemuan ini selalu berakhir buruk. Justru jika keduanya saling memahami, api dan air bisa saling menyeimbangkan. Api memberi kehangatan dan arah, air memberi ketenangan dan kedalaman. Persoalannya bukan pada kuat atau lemahnya energi, tetapi pada kemampuan mengendalikan diri dan saling mengerti. Dan dari sinilah pertanyaan besar itu muncul. Apakah perbedaan ini benar-benar tak bisa disatukan, ataukah justru menyimpan rahasia keseimbangan yang belum banyak disadari? Dari pertemuan dua energi inilah muncul anggapan bahwa Wage dan Pahing sulit disatukan.
Bukan semata karena hitungan angka, tetapi karena perbedaan cara menghadapi kehidupan. Yang satu cenderung memendam, yang satu cenderung mengungkapkan. Yang satu menenangkan dengan diam, yang satu menyelesaikan dengan tindakan cepat. Dalam pandangan spiritual Jawa, ketidakseimbangan energi dapat memicu gesekan batin. Jika air terlalu banyak, api bisa padam. Jika api terlalu besar, air bisa mendidih dan meluap. Gambaran inilah yang sering dipakai leluhur untuk menjelaskan potensi konflik dalam pasangan dengan karakter bertolak belakang. Ketika Pahing merasa harus memimpin dan mengatur arah, Wage bisa merasa tidak didengar. Sebaliknya, ketika Wage memilih diam untuk meredam keadaan, Pahing bisa menganggapnya tidak peduli atau tidak tegas. Salah paham kecil, jika tidak segera diluruskan, perlahan bisa menumpuk menjadi jarak emosional. Inilah sebabnya dalam hitungan primbon, kombinasi ini sering masuk kategori yang memerlukan kewaspadaan ekstra. Bukan karena pasti gagal, tetapi karena membutuhkan kedewasaan lebih tinggi dibanding pasangan lain. Jika ego dibiarkan berjalan sendiri-sendiri, rumah tangga bisa dipenuhi perdebatan tanpa ujung. Namun perlu dipahami, perbedaan bukan selalu pertanda kehancuran. Justru banyak pasangan kuat lahir dari karakter yang saling bertolak belakang. Kuncinya bukan pada siapa yang lebih dominan, tetapi pada siapa yang mau belajar memahami. Karena pada akhirnya, harmoni bukan tercipta dari kesamaan mutlak, melainkan dari kemampuan dua jiwa berbeda untuk menemukan titik tengah. Dan disinilah rahasia yang lebih dalam mulai terkuak, bahwa larangan itu mungkin bukan tentang takdir buruk, melainkan tentang kesiapan hati. Jika pada akhirnya semua kembali pada kesiapan hati, maka pertanyaan terpentingnya adalah, apakah benar hubungan Wage dan Pahing harus dihentikan hanya karena hitungan? Dalam kearifan Jawa, primbon sejatinya bukan kitab vonis. Ia adalah pedoman membaca tanda-tanda, bukan palu hakim yang memutuskan nasib. Ketika sebuah pasangan masuk hitungan yang dianggap berat, para leluhur tidak langsung berkata jangan menikah. Yang diberikan justru solusi dan laku spiritual sebagai penyeimbang. Ada tradisi memilih hari pernikahan yang benar-benar matang berhitungannya, agar energi awal rumah tangga dimulai dengan selaras. Ada pula ruatan, doa bersama keluarga, hingga tirakat sederhana seperti puasa atau sedekah sebelum akad dilangsungkan. Semua itu bukan ritual kosong, melainkan simbol kesungguhan untuk memohon restu dan perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Secara spiritual, ujian dalam rumah tangga bukan semata akibat weton. Ujian adalah bagian dari perjalanan setiap pasangan, apapun hari lahirnya. Yang membedakan hanyalah tingkat kesiapan dan kesadaran dalam menghadapinya. Justru pasangan dengan hitungan berat seringkali tumbuh menjadi kuat, karena sejak awal mereka sadar akan potensi badai. Mereka belajar mengendalikan ego, belajar berkomunikasi lebih dalam, dan belajar menurunkan gengsi demi keutuhan bersama. Disinilah letak jawaban spiritualnya, bukan tentang boleh atau tidak boleh, tetapi tentang kesanggupan untuk bertanggung jawab atas pilihan. Karena pada akhirnya, takdir tidak hanya ditentukan oleh angka, melainkan oleh doa, usaha, dan kebesaran hati dalam menjaga janji suci pernikahan. Jika semua kembali pada doa, usaha, dan kebesaran hati, maka disinilah pesan leluhur seringkali disalahpahami oleh generasi sekarang. Banyak orang hanya mendengar kata tidak cocok, lalu berhenti sampai di situ, tanpa mau menggali makna yang lebih dalam. Sesungguhnya, ajaran tentang kecocokan weton adalah pengingat agar manusia tidak sembarangan melangkah dalam urusan pernikahan. Leluhur ingin setiap pasangan benar-benar mengenal diri sendiri sebelum menyatukan hidup dengan orang lain.
Karena pernikahan bukan sekedar cinta yang menggebu, melainkan perjalanan panjang yang penuh dinamika. Wage diajarkan untuk berani mengungkapkan isi hati, tidak terus-menerus memendam hingga menjadi beban batin. Pahing diajarkan untuk melembutkan cara bicara dan mengendalikan api emosi agar tidak melukai tanpa sadar. Jika dua pelajaran ini dijalankan, maka yang tadinya dianggap bertentangan justru bisa saling melengkapi. Air tidak selamanya memadamkan api. Dalam kadar yang tepat, air justru menjaga api tetap terkendali. Begitu pula api, tidak selamanya menguapkan air. Ia bisa memberi kehangatan yang membuat kehidupan terasa hidup. Filosofi inilah yang sebenarnya hendak diwariskan. Maka misteri larangan Wage dan Pahing sesungguhnya bukan tentang ketakutan, melainkan tentang kesadaran, bukan tentang takdir buruk yang tak bisa diubah, tetapi tentang kesiapan dua jiwa untuk tumbuh bersama. Karena pada akhirnya harmoni rumah tangga bukan ditentukan oleh weton semata, melainkan oleh sejauh mana dua insan mau belajar, bersabar, dan berserah kepada Tuhan dalam setiap langkah perjalanan mereka. Jadi, misteri weton Wage dan Pahing yang sering disebut dilarang menikah, sejatinya bukanlah larangan mutlak, melainkan nasihat agar kita lebih sadar, lebih siap, dan lebih bijak dalam menjalani rumah tangga. Karena pada akhirnya, yang menentukan bahagia atau tidaknya sebuah pernikahan bukan hanya hitungan neptu, tetapi bagaimana dua insan menjaga komitmen, mengendalikan ego, dan selalu melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan. Semoga penjelasan ini bisa menambah wawasan dan membuka sudut pandang kita semua. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga apa yang disampaikan membawa manfaat dan kebaikan untuk Anda dan keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like video ini jika Anda merasa mendapatkan manfaatnya. Tuliskan pendapat atau pengalaman Anda di kolom komentar, dan tentunya subscribe channel Mbah Sasmita agar tidak ketinggalan pembahasan primbon dan rahasia spiritual lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.